Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman dan juga Bu Preni. Kami dari kelompok Q6 akan mempresentasikan mengenai mekanisme efektor imunitas yang dimediasi oleh sel T. Berikut merupakan anggota kelompok dari Q6, ada Alfidan, saya sendiri, dan Marvel, kemudian Alki, dan juga Kevina. Untuk kontennya terdapat reaksi imunitas yang dimediasikan oleh sel T dan perkembangan dan fungsi limfosit T efektor CD14. Oke, seperti yang kita tahu, terdapat dua tipe utama reaksi imun yang diperantarai sel untuk mengeliminasi berbagai jenis mikroba, yakni terdapat sel T penolong CD14 yang mensekresikan sitokin yang dapat merekrut dan mengaktifkan leukosit lain untuk memfagosit dan menghancurkan mikroba, dan juga terdapat sitotoksik T limfosit CD8+ atau CTL untuk membunuh sel terinfeksi yang mengandung mikroba protein dalam sitosol, menghilangkan reservoir seluler dari infeksi. Reaksi imun yang diperantarai sel T terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, sel T naif dirangsang oleh antigen mikroba pada organ limfoid perifer, kemudian eh, merangsang sel T efektor yang berfungsi untuk membasmi mikroba intraseluler. Sel T efektor kemudian berdiferensiasi, kemudian bermigrasi ke tempat infeksi. Fagosit di tempat infeksi ini yang telah mencerna mikroba ke dalam vesikel intraseluler akan menampilkan fragmen peptida protein mikroba yang terikat pada molekul MHC kelas 2 di permukaan sel untuk dikenali oleh sel T efektor CD4+. Sedangkan antigen peptida yang berasal dari protein mikroba dalam sitosol sel yang terinfeksi ditampilkan oleh molekul MHC kelas 1 untuk dikenali oleh sel T efektor CD8+. Pengenalan antigen mengaktifkan sel T efektor untuk melakukan uh, tugasnya, yakni menghilangkan patogen yang menginfeksi dan juga mengeluarkan sitokin sebagai sinyal akan ditangkap oleh fagosit dan leukosit lain untuk menginisiasi eliminasi mikroba yang sudah tertelan. Sedangkan limfosit T sitotoksik atau CD8+ akan membunuh sel yang terinfeksi dengan mikroba di sitoplasma. Sel T CD8+ juga akan memproduksi sitokin yang dapat menginduksi inflamasi dan mengaktifkan fagosit lain. Kemudian selanjutnya perkembangan dan fungsi limfosit T efektor CD4+. Analisis produksi sitokin oleh sel T penolong telah mengungkapkan bahwa terdapat subset sel T CD4+ yang berbeda secara fungsional yang menghasilkan sitokin berbeda. Keberadaan subset-subset ini menjelaskan bagaimana sistem kekebalan merespon secara berbeda terhadap mikroba yang berbeda pula. Sel T CD4+ dapat berdiferensiasi menjadi 3 subset sitokin yang berbeda dan melakukan fungsi yang berbeda pula. Subset ini disebut sel TH1, sel TH2, dan sel TH17. Sel T penolong ini nantinya akan memproduksi sitokin yang berbeda-beda ketika telah mengenali antigen mikroba. Sel TH1 akan mengeluarkan interferon gamma untuk mengaktifkan makrofag sehingga dapat membunuh patogen intraseluler. Kemudian sel TH2 akan mengeluarkan interleukin 4, 5, dan juga 13 untuk mengaktifkan eosinofil untuk membunuh parasit cacing. Kemudian sel TH17 akan mengeluarkan interleukin 17 dan interleukin 22 yang ditargetkan ke neutrofil untuk mengatasi patogen ekstraseluler. Ini merupakan subset CD4+ sel helper T cell, di mana sel T helper CD4+ akan berdiferensiasi menjadi 3 subset sel efektor yang memproduksi rangkaian sitokin yang berbeda serta fungsi yang berbeda. Subset yang diketahui terlebih dahulu adalah TH1 dan TH2, dan kemudian TH17 yang dikenal karena sitokin khasnya yakni interleukin 17. Sel T CD4+ yang teraktivasi dapat menghasilkan berbagai sitokin campuran sehingga tidak dapat langsung diklasifikasikan ke dalam subset. Setiap subset sel T CD4+ berkembang sebagai respon terhadap tipe mikroba. Mikroba yang berbeda akan menghasilkan sitokin yang berbeda dari sel dendritrik dan juga sel lainnya. Sitokin akan memicu diferensiasi sel T yang teraktivasi oleh antigen. Maka dari itu, subset sel T merupakan contoh terbaik dari spesialisasi imunitas adaptif karena dirancang secara khusus untuk melawan patogen yang berbeda.
Next. Berikutnya merupakan sel TH1. Sel TH1 diinduksi oleh mikroba dan mengaktifkan fagosit sebagai perantara untuk membunuh mikroba yang masuk. Sitokin khas dari sel TH1 ini adalah interferon gamma, yang paling potensial dalam mengaktifasi makrofag. Sel TH1 bekerja melalui ligan CD40 dan interferon gamma, yang dapat meningkatkan kemampuan makrofag untuk membunuh mikroba yang difagositosis. Next. Berikut ini merupakan aktivasi makrofag, di mana aktivasi makrofag klasik merupakan aktivasi yang diperantarai oleh CD40 dan interferon gamma yang membuat makrofag menjadi mikrobisidal yang kuat dan dapat menghancurkan mikroba yang telah masuk. Kombinasi dari interleukin 12 dan interferon gamma akan memicu diferensiasi sel T CD4 plus menjadi sel efektor TH1, di mana sel dendritik dan makrofag akan memproduksi interleukin 12 dan sel natural killer akan memproduksi interferon gamma sebagai respon terhadap bakteri dan juga virus. Sel T akan terpapar interleukin 12 dan interferon gamma saat sel T naif mengenali antigen, di mana interferon tipe 1 akan diproduksi sebagai respon dari infeksi bakteri atau virus dan merangsang diferensiasi TH1. Sitokin akan mengaktifasi faktor transkripsi yang cetus diferensiasi sel T menjadi subset TH2. Interferon gamma akan mengaktifasi makrofag untuk membunuh mikroba dan juga merangsang perkembangan TH1 dan menghambat perkembangan TH2 dan TH17. Oke, selanjutnya adalah TH2 sel atau sel T helper tipe 2. Sel TH2 beraksi dan bekerja ketika diinfeksi oleh parasit seperti parasit cacing. Cacing terlalu besar untuk difagositosis sehingga mekanisme selain aktivasi makrofag diperlukan untuk destruksi atau penghancurannya. Sel TH2 ini mendorong terjadinya destruksi parasit cacing dengan dimediasi oleh IgE, sel mas, dan eosinofil. Ketika TH2 dan sel T terkait bertemu dengan antigen cacing, sel T mengeluarkan sitokinnya. Sitokin khas sel TH2 sendiri ini ada interleukin 4, 5, dan 13 yang berfungsi secara kooperatif dalam pemberantasan infeksi cacing. Next. Oke, nantinya ketika ada infeksi oleh parasit seperti parasit cacing, sel-sel innate immunity akan melepaskan interleukin 4, kemudian naive T cell akan mengenali antigen yang disajikan oleh sel dendritik dengan adanya interleukin 4. Lalu naive T cell akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel T helper tipe 2 yang akan mensekresikan interleukin 4, 5, dan 13 yang memiliki fungsinya masing-masing. Next. Oke, untuk interleukin 4 sendiri fungsinya untuk stimulasi sel B untuk memproduksi antibodi IgE, interleukin 5 aktivasi mast sel dan eosinofil, interleukin 13 stimulasi produksi mukus dan peristaltik usus, dan gabungan antara interleukin 4 dan interleukin 13, stimulasi sekresi mukus dan peristaltik usus juga, dan aktivasi makrofag alternatif. Untuk mekanisme aktivasi makrofag alternatif sendiri nantinya interleukin 4 dan 13 akan mematikan aktivasi makrofag inflamasi sehingga reaksi yang berpotensi merusak akan terhenti. Kemudian sitokin ini juga dapat mengaktifkan makrofag untuk mensekresi faktor pertumbuhan yang bekerja pada fibroblast untuk meningkatkan sintesis kolagen dan menginduksi fibrosis. Kemudian untuk sel TH17 berkembang ketika terjadi infeksi yang diakibatkan oleh bakteri atau fungi. Sel TH17 juga menginduksi terjadinya inflamasi yang dimana terjadi penghancuran bakteri ekstraseluler. Fungsi utama dari sel ini adalah menstimulasi rekrutmen neutrofil dan monosit sehingga terjadi inflamasi yang disertai respon imun adaptif yang termediasi sel T. Next. Sel TH17 berasal dari perkembangan sel CD4 plus naif yang terstimulasi sitokin dari sel dendritik akibat respon dari ekstraseluler bakteri dan fungi. Sitokin yang dihasilkan oleh sel dendritik yaitu interleukin 1 dan interleukin 6 yang akan menyebabkan CD4 plus naif berdiferensiasi menjadi sel TH17. Next. Setelah berkembang menjadi sel TH17, selanjutnya akan menghasilkan dua sitokin, yaitu interleukin 17 dan interleukin 22. Interleukin 17 berfungsi untuk menstimulasi produksi kemokin yang akan digunakan untuk rekrutmen leukosit pada saat inflamasi. Interleukin 22 berfungsi untuk menjaga integritas epithel barrier dan memperbaikinya. Interleukin 17 dan interleukin 22 juga menstimulasi produksi antimikrobial peptida yang dinamakan defensin. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.